Jadi tadi orang yang diikat ya nggak apa-apa, sholat ya sholat aja. Kayak orang di dalam penjara misalnya, orang dalam penjara nggak tahu arah kiblat, penjara di bawah tanah. Ya dalam kondisi seperti itu bagaimana? Ya sholat aja udah. Waktunya juga nggak tahu, penjara tertutup, matahari nggak kelihatan. Ini udah masuk jam berapa ini? Kebetulan kita nggak diberikan waktu, nggak ada jam. Gak ketahuan, ini udah masuk waktu zuhur apa enggak ini. Keluar dari penjara, ulang sholatnya. Kemudian dalam penjara gak mampu untuk bersuci, air gak ada. Mau pakai tayamum, debunya kotor semua, najis semua. Ya kan jorok kadang penjara. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti itu silahkan sholat. Namun setelah itu dia harus mengulangi. Dan ingat, orang yang mengulangi sholat dia tidak berdosa. Kalau orang qadha sholat itu terbagi menjadi dua. Ada yang dosa, ada yang enggak dosa. Yang enggak dosa, ya, itu dikarenakan alasan cuma dua. Ya, entah karena tidur ataupun karena lupa. Jadi kalau selain daripada dua itu, dia meninggalkan sholat, ya karena sengaja, itu dia berdosa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sholatnya ba'diyah maghrib. Ba'diyah, sholat sunnah ya. Nah, ada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang ingin menjadi makmum dengan kita. Sebenarnya orang itu yang ketika dia ingin melaksanakan sholat fardu, dia boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat sunnah. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu, kita lagi sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, tiba-tiba ada orang, kalau orang kita kan biasanya kalau mau memberikan isyarat pakai nepok, padahal itu bukan anjuran syariat tuh, di fikih nggak ada begitu. Yang ngapain orang ditepok-tepok lagi sholat? Nah, sebenarnya cukuplah kita berdiri di sampingnya, ya itu sudah memberikan tanda. Kita ingin bermakmum, karena tujuannya kita untuk melaksanakan sholat fardu itu ingin mendapatkan keutamaan berjamaah juga. Di depan kita ada orang sholat sunnah, ya nggak apa-apa. Baik kita tahu dia sholat sunnah ataupun kita tidak tahu. Tapi biasanya memang orang yang melaksanakan sholat sunnah itu sendiri, ketika dia menyadari bahwa ada orang yang ingin bermakmum dengannya, itu sebaiknya kalau seandainya sholat qobliyah ya, bukan ba'diyah, sholat qobliyah. Sholat qobliyah kan sebelum fardu itu dilaksanakan. Dia lebih baik untuk memberikan isyarat. Contohnya, sholat maghrib belum kita lakukan. Kita masih sholat qobliyahnya. Ada orang nepok, kita memberikan isyarat seperti ini. 2. Maksudnya apa? Ini gue lagi sholat sunnah nih 2 rakaat begitu. Nah, itu dalam kondisi seperti itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita sendiri belum sholat fardu, belum sholat maghribnya. Lu enak dapat jamaah, gue kagak nanti, begitu. Makanya kita berikan isyarat supaya mereka paham. Ya, bahwasannya saya belum sholat maghrib. Nanti dulu tunggu saya salam, tunggu selesai. Cuman karena orang lagi-lagi nggak ngaji dikasih isyarat kagak ngerti juga. Gue udah isyaratin, sampai gue salam gue kasih isyarat, dia ngikut juga. Akhirnya dia dapat jamaah sama kita, kitanya kehabisan jamaah. Tapi kalau seandainya sholatnya itu maghrib kan lebih 2:1, masih ada sisa 1 rakaat, kita ngikut makmum lagi aja sama dia. Itu boleh tuh. Kalau sama-sama sholat subuh, kita habis dia habis, nggak bisa ngikut lagi jamaah. Itulah yang kadang-kala orang tidak mengetahui soal itu. Jadi sholat sunnah pun juga boleh tuh. Sholat sunnah kan ada beberapa sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Contohnya apa? Tarawih, terus id, ya, sholat witir. Itu boleh tuh. Kita sholat sunnah berjamaah dengan orang yang melaksanakan sholat fardu. Lagi ada orang sholat isya, dia 4 rakaat. Kita udah sholat isya, cuman kita pengen sholat witir atau tarawih misalnya. Kita ngikut aja sama dia. Dia sampai duduk di antara 2 sujud, sampai tasyahud awal. Nah, dia bangun, kita salam. Seperti itu. Atau sebaliknya tadi, kita sholat sunnah,
Teman kita sholat fardu 4 rakaat, sholat sunnah kita 2 rakaat. Kita salam, dibangun belakang, naik. Gitu. Makanya cari kesempatan buat kita mendapatkan pahala berjamaah dengan cara seperti itu. Kita lihat di masjid, wah udah bubar nih sholat berjamaah. Cuman kita lihat ada orang yang melaksanakan sholat sunnah, gak apa-apa kita bergabung dengan dirinya. Itu lebih dianjurkan. Wallahu a'lam.